Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan tentang materi siklus nitrogen, yaitu siklus nitrogen. Selain oksigen dan juga unsur kimia yang lainnya, nitrogen juga termasuk unsur kimia yang memiliki peran penting bagi makhluk hidup. Sebab kandungan nitrogen ini sudah dipastikan di setiap tubuh makhluk hidup. Nitrogen juga merupakan komponen penting yang terdapat di dalam DNA, RNA, dan juga protein. Semua organisme tentunya membutuhkan nitrogen ini untuk hidup dan juga tumbuh. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai nitrogen, yuk kita simak penjelasan berikutnya tentang siklus nitrogen beserta dengan hal-hal yang ada di dalamnya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah sebuah proses perubahan dari suatu senyawa yang di dalamnya mengandung unsur nitrogen, yang selanjutnya berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lainnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dengan cara yang biologis maupun non-biologis. Nitrogen cycle ini sangat dibutuhkan di dalam sistem ekologi. Sebab jumlah persediaan dari nitrogen ini akan sangat berpengaruh bagi ekosistem, termasuk di dalam produksi primer dan juga dekomposisi. Selain itu, nitrogen cycle ini dapat terganggu akibat aktivitas yang dilakukan manusia, seperti membakar bahan bakar fosil dan adanya penggunaan pupuk nitrogen buatan dan juga pelepasan sebuah nitrogen ke dalam air limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk nitrogen yang ada di alam. Adapun bentuk-bentuk nitrogen yang ada di alam yaitu 1. Amoniak. Sumber amoniak yang terdapat di dalam perairan umumnya diperoleh dari pemecahan nitrogen organik dan juga pemecahan anorganik yang terdapat di dalam air dan tanah. Yang kedua yaitu nitrit. Sumber nitrit bisa berupa sebuah limbah industri dan limbah domestik. Kadar nitrit yang terdapat di dalam wilayah perairan bersifat relatif karena akan segera dioksidasi menjadi sebuah nitrat. Dan yang ketiga yaitu nitrat. Sumber utama dari sebuah nitrogen yang berada di perairan karena sebuah amonium lebih disukai oleh tumbuhan. Selain itu, nitrat bagian dari nitrogen yang berfungsi sebagai nutrien bagi tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Indah Pratiwi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai proses nitrogen atau siklus nitrogen atau lebih kerennya adalah nitrogen cycle. Nah, nitrogen cycle terbagi di atas beberapa proses. Fiksasi merupakan tahapan awal pada siklus nitrogen yang nantinya akan digunakan oleh tanaman. Nah, yang selanjutnya pada proses fiksasi ini bakteri akan mengubah nitrogen menjadi amonium. Nah, proses yang kedua adalah nitrifikasi, di mana bakteri akan mengubah amonium yang sudah diubah tadi pada proses fiksasi menjadi nitrat sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman. Yang ketiga ada asimilasi. Nah, asimilasi ini lebih kepada bagaimana cara tanaman mendapatkan nitrogen ke dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya pada proses yang keempat itu ada amonifikasi. Nah, amonifikasi ini adalah proses pembusukan di mana ketika tanaman atau hewan mati, pengurai baik itu bakteri atau jamur akan mengubah nitrogen menjadi amonia kembali. Saya ulangi, akan mengubah nitrogennya menjadi amonia kembali sehingga dapat memasuki siklus nitrogen. Nah, yang terakhir ada denitrifikasi. Denitrifikasi ini adalah proses mengembalikan ekstrak nitrogen yang ada dalam tanah ke udara. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Adapun kelanjutan dari materi kami yaitu fakta mengenai nitrogen.
Secara umum terdapat beberapa data dan juga fakta mengenai nitrogen yang perlu kalian ketahui, yaitu diantaranya. Yang pertama itu terdapat sekitar 78% dari atmosfer terdiri dari sebuah nitrogen. Namun terdapat sebagian besar makhluk hidup yang ada di bumi ini tidak dapat menggunakannya secara langsung. Dan yang kedua itu sebuah nitrogen yang digunakan untuk pembuatan pupuk memiliki tujuan agar tanaman Anda cepat tumbuh. Dan yang ketiga itu nitrous oxide merupakan sebuah gas rumah kaca yang apabila gas tersebut terlalu banyak berada di atmosfer maka akan menyebabkan hujan asam. Dan yang keempat itu sebuah nitrogen tidak memiliki warna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Dan yang kelima, nitrogen ini juga dapat dipakai sebagai bahan peledak. Dan yang terakhir itu bahkan sekitar 3% dari berat badan manusia adalah sebuah nitrogen.